Perjanjian sudah ditandatangan, semua sekutu sepakat. Sekarang saatnya aksi nyata. Masing-masing sekutu menyetor modalnya ke persekutuan. Dan setiap sen yang masuk harus langsung tercatat dalam jurnal. Kita ambil contoh paling sederhana dulu. Januari 2018, Joko dan Dadang sepakat mendirikan firma Joko dan Dadang. Masing-masing setor kas sebesar Rp40.000. Karena setoran berupa kas, maka pengukurannya mudah. Nilai modal sama persis dengan jumlah kas yang masuk. Jurnalnya, 2 entry terpisah. Untuk Joko, kas didebit sebesar Rp40.000 dan modal Joko dikredit sebesar Rp40.000. Hal yang sama berlaku untuk Dadang. Kas didebit, modal Dadang dikredit, masing-masing Rp40.000. Perhatikan satu hal penting. Akun modal tidak boleh digabung jadi satu. Harus ada modal Joko dan modal Dadang secara terpisah. Ini bukan pilihan, ini standar akuntansi persekutuan. Karena di masa depan, setiap perubahan pada modal masing-masing sekutu harus bisa dilacak secara individual. Dari sini, perjalanan angka di persekutuan dimulai. Tadi kita lihat setoran kas, gampang, langsung ketahuan nilainya. Tapi bagaimana kalau yang disetor bukan uang tunai, melainkan tanah, bangunan, atau persediaan barang? Nah, disinilah aturannya berubah. Kalau setoran berupa aset non-kas, dasar pengukurannya bukan nilai buku atau harga beli dulu, melainkan nilai wajar aset tersebut saat disetor. Kenapa nilai wajar? Karena nilai wajar mencerminkan berapa rupiah yang harus dibayar persekutuan kalau harus membeli aset itu dari pihak luar. Adil untuk semua pihak. Lihat tabelnya. Joko menyetor tanah senilai Rp35.000 dan persediaan senilai Rp25.000. Totalnya Rp60.000. Dadang menyetor lebih besar, tanah Rp150.000, bangunan Rp85.000 dan persediaan Rp25.000. Totalnya Rp260.000. Gabungan keduanya membentuk total aset persekutuan sebesar Rp320.000. Jurnalnya, 1 entry gabungan. Semua aset didebit sesuai nilainya masing-masing. Lalu di sisi kredit, modal Joko dicatat sebesar Rp60.000 dan modal Dadang sebesar Rp260.000, sesuai porsi setoran masing-masing. Perhatikan, meski jurnalnya satu, akun modal tetap dipisah per nama sekutu. Sekarang kita punya angka totalnya. Joko menyetor kas Rp40.000 ditambah non-kas Rp60.000. Jadi total setoran Joko sebesar Rp100.000. Dadang menyetor kas Rp40.000 ditambah non-kas Rp260.000. Total setoran Dadang sebesar Rp300.000. Gabungkan keduanya, total modal persekutuan menjadi Rp400.000. Dari sini, proporsinya langsung kelihatan. Joko punya Rp100.000 dari Rp400.000. Artinya, dia menguasai 25% modal persekutuan. Dadang punya Rp300.000. Artinya, dia pegang 75%. Logis, karena memang Dadang yang menyetor lebih besar. Tapi disinilah masalah bisa muncul. Bagaimana kalau para sekutu tidak sepakat dengan proporsi berdasarkan setoran ini? Misalnya, meskipun Joko hanya setor 25%, tapi keahlian atau reputasinya dianggap bernilai tinggi, sehingga disepakati modalnya dianggap 50%. Nah, ketidaksesuaian antara setoran nyata dan kesepakatan modal ini harus diselesaikan dengan salah satu dari 2 metode, metode bonus atau metode goodwill. Dan itulah yang akan kita bahas di 2 slide berikutnya. Proporsi setoran Joko 25%, Dadang 75%, itu fakta berdasarkan uang yang masuk. Tapi fakta dan kesepakatan bisa berbeda. Misalnya Joko dan Dadang sepakat bahwa masing-masing akan dianggap punya 50% dari total modal persekutuan. Bagaimana mencatatnya? Di metode bonus, caranya sederhana. Tidak ada aset baru yang ditambahkan, tidak ada revaluasi apapun. Yang terjadi hanyalah transfer modal antar sekutu. Total modal persekutuan tetap Rp400.000. Kalau masing-masing harus punya 50%, berarti masing-masing diakui Rp200.000. Masalahnya,
Modal Joko baru tercatat Rp100.000, jadi harus ditambah Rp100.000. Dari mana tambahan itu? Dari modal Dadang. Karena modal Dadang tercatat Rp300.000, tapi seharusnya cukup Rp200.000, maka Dadang harus melepas Rp100.000 ke Joko. Jurnalnya, modal Dadang didebit sebesar Rp100.000 dan modal Joko dikredit sebesar Rp100.000. Simple. Dan meskipun namanya metode bonus, tidak ada akun bernama bonus yang muncul di buku besar. Yang ada hanya perpindahan saldo antar akun modal. Tadi kita lihat transfernya sebesar Rp100.000 untuk skenario 50/50. Sekarang, naikkan sedikit. Bagaimana kalau kesepakatan barunya adalah Joko dianggap punya 60% dan Dadang 40%? Logikanya sama persis, hanya angkanya yang berubah. Total modal tetap, Rp400.000. Joko yang harusnya punya 60% berarti diakui sebesar Rp240.000. Padahal setoran nyatanya cuma Rp100.000. Jadi Joko dapat tambahan atau bonus sebesar Rp140.000. Dari mana bonus itu diambil? Lagi-lagi dari Dadang. Modal Dadang yang tercatat Rp300.000 harus dipangkas menjadi Rp160.000, sesuai porsi 40%-nya. Selisihnya, Rp140.000 berpindah ke Joko. Jurnalnya tetap satu baris penyesuaian. Modal Dadang didebit sebesar Rp140.000, modal Joko dikredit sebesar Rp140.000. Perhatikan polanya. Semakin besar porsi yang disepakati untuk sekutu yang menyetor lebih kecil, semakin besar pula transfer yang harus dilakukan. Inilah inti metode bonus. Tidak ada aset baru, hanya redistribusi modal yang sudah ada. Di metode bonus tadi, tidak ada aset baru yang lahir. Yang terjadi hanya uang modal berpindah dari satu sekutu ke sekutu lain. Tapi ada metode lain yang pendekatannya berbeda total, yaitu metode goodwill. Di metode ini, logikanya dibalik. Daripada memotong modal Dadang untuk diberikan ke Joko, persekutuan justru menaikkan nilai total asetnya terlebih dahulu. Kenaikan nilai aset inilah yang disebut goodwill, sebuah aset tak berwujud yang mencerminkan nilai lebih dari persekutuan, misalnya karena reputasi, keahlian, atau kepercayaan yang dibawa oleh salah satu sekutu. Yang menarik, di metode goodwill, sekutu yang tidak menerima goodwill modalnya tidak dikurangi sama sekali. Berbeda dengan metode bonus, di mana Dadang harus merelakan sebagian modalnya. Di goodwill, Dadang tetap di angkanya, dan Joko naik karena ada pengakuan aset baru. Lantas, bagaimana cara menghitung berapa besar goodwill-nya? Dasar evaluasinya adalah modal sekutu yang paling besar. Dalam kasus kita, itu adalah modal Dadang. Dari sana, kita bisa mundur menghitung berapa total aset persekutuan yang seharusnya, lalu selisihnya menjadi goodwill. Kita lihat hitungan detailnya di slide berikutnya. Konsepnya sudah kita pegang. Goodwill lahir dari revaluasi aset. Sekarang kita buktikan dengan angka. Kasus pertama, Joko dan Dadang sepakat masing-masing dianggap punya 50% dari persekutuan. Langkah pertama, identifikasi modal terbesar. Itu adalah modal Dadang, sebesar Rp300.000. Karena Dadang disepakati memegang 50%, maka kita bisa hitung berapa total aset persekutuan yang seharusnya. Caranya, Rp300.000 dibagi 50%, hasilnya total aset persekutuan direvaluasi menjadi Rp600.000. Nah, dari total revaluasi Rp600.000 itu, modal Joko yang seharusnya 50% berarti menjadi Rp300.000. Tapi setoran nyata Joko hanya Rp100.000. Selisihnya, yaitu Rp200.000, itulah yang diakui sebagai goodwill untuk Joko. Jurnalnya, goodwill didebit sebesar Rp200.000, dan modal Joko dikredit sebesar Rp200.000. Perhatikan, modal Dadang sama sekali tidak tersentuh, tidak dikurangi, tidak diubah. Ini perbedaan paling fundamental antara metode goodwill dan metode bonus yang sudah kita bahas tadi. Tadi dengan skenario 50/50, goodwill yang muncul sebesar
Rp200.000. Sekarang, kita naikkan porsi Joko menjadi 60%, dan otomatis Dadang turun menjadi 40%. Apakah goodwill-nya ikut berubah? Ya, dan signifikan. Langkah pertamanya sama. Modal terbesar tetap milik Dadang sebesar Rp300.000. Tapi kali ini, Dadang hanya dianggap memegang 40%. Maka total aset persekutuan direvaluasi menjadi Rp300.000 dibagi 40%. Hasilnya Rp750.000. Lebih besar dari skenario sebelumnya yang hanya Rp600.000. Dari revaluasi Rp750.000 itu, modal Joko yang dianggap 60% menjadi Rp450.000. Setoran nyata Joko tetap Rp100.000. Selisihnya sekarang naik menjadi Rp350.000. Itulah goodwill untuk Joko di skenario ini. Jurnalnya sama strukturnya. Goodwill didebit sebesar Rp350.000, modal Joko dikredit sebesar Rp350.000. Dan lagi, modal Dadang tidak berubah sama sekali. Kesimpulannya, semakin besar porsi yang diberikan kepada sekutu yang menyetor lebih kecil, semakin besar goodwill yang harus diakui oleh persekutuan. Kita sudah tuntas membahas dua metode, bonus dan goodwill. Sekarang saatnya kita sandingkan keduanya secara langsung, supaya perbedaannya benar-benar nempel di kepala. Di metode bonus, tidak ada penilaian ulang aset. Total modal persekutuan tetap Rp400.000. Yang berubah hanya distribusinya. Sebagian modal sekutu yang lebih besar dipindahkan ke sekutu yang lebih kecil. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Di metode goodwill, ceritanya berbeda. Aset persekutuan direvaluasi naik. Total modal bukan lagi Rp400.000, tapi bisa menjadi Rp600.000 atau bahkan Rp750.000, tergantung skenario. Kenaikan ini dicatat sebagai akun goodwill di sisi aset. Sekutu yang menerima goodwill, modalnya naik. Tapi sekutu lainnya, modalnya tidak disentuh sama sekali. Lalu mana yang lebih baik? Tidak ada jawaban tunggal. Keduanya sah secara akuntansi. Pilihan tergantung kesepakatan para sekutu. Metode bonus lebih konservatif karena tidak menambah aset baru. Metode goodwill lebih ekspansif karena mengakui nilai lebih yang memang nyata dirasakan oleh persekutuan. Yang penting, apapun pilihannya, harus dicatat dengan benar sejak hari pertama.